Ya dari pergerakan ini harga kalau di candle itu pergerakan yang kedip-kedip itu yang naik turun naik turun Ya. naik turun itu adalah permintaan dan buka dulu suaranya untuk memastikan bisa dengar suara saya Mas. Mungkin bisa memastikan Tes tes ya Pak, ya bisa bisa mendengar di suara saya dengan baik. cukup jelas Pak. Ya, Oh, baik Pak Nugroho atau Pak Pratomo ya panggilannya bagaimana nih? Nugroho Pak. Pak Nugroho nggih. Baik, Ya, sebelum saya masuk di materi, saya mau bertanya sebentar terkait dengan yang sudah dialami Pak Nugroho. Sementara ini menggunakan pir apa? saya di di XAU aja Pak. Oh, di XAU. Kemudian Iya. sudah berapa lama masuknya di trading? Saya di XAU itu mulai dari pertengahan Februari ya Pak. Cuma waktu itu saya ikut teman saya, jadi diajarin teman saya pakai robot. Hancur ya Oh, Pak. Gitu. Terus saya coba mm, trading manual, tapi karena memang saya nggak nggak paham punya caranya basicnya. gimana, nggak ada ilmunya, ya Iya. udah tambah tambah ini, tambah Berarti nggak keruan. pengalaman belum belum lama ya. Belum Pak, belum. Baik, saya akan Awal, nanti fokuskan di XAU Pak, tapi nanti bukan berarti tidak bisa dipakai di peer lain. Semua peer nanti bisa dipakai, bisa diterapkan, hanya saja butuh nanti pendalaman karakter. Karena iya teknik Pak. yang kita gunakan eh, umum, artinya metode yang kita gunakan nanti adalah metode price action candlestick. Jadi kalau yang kita pelajari di sini bukan menggunakan indikator Pak. Nanti kita tidak menggunakan indikator tetapi dengan menggunakan tekniknya namanya price action technical technical analysis. Nah, ini Anu biasa saya Pak, nggih. sebelumnya Pak, ini Iya. kalau saya sambil record boleh nggak Pak ya? Boleh Pak, tapi saya tidak tahu caranya kalau dari sana. Saya sudah Oh iya, record iya. juga, nanti kalau misalkan jenengan ada kelupaan atau kurang paham nanti bisa lihat saya record penuh dari awal. Oh, Jadi nanti misalnya nanti ada kesulitan nanti bisa diputar-putar lagi. Atau oh jenengan nggak gitu mau ya. kalau mau record monggo Cuk, silahkan. Saya sudah cuma record. ini, Heeh. oh gitu. Ya wes, kalau udah dari sana nggak apa-apa, dari sana aja Tidak Pak. Ini apa-apa saya juga kalau nggak ngerti. iya, saya juga tidak tahu kalau dari sana Pak. Terus terang kalau dari sana, kalau dari sini saya ada aplikasi khusus untuk recordnya. Sehingga Oh, ini untuk mempersiapkan memang peserta biar nanti kalau misalkan suatu saat ada kelupaan setidaknya untuk mengingat kembali. Karena oh, materi ini gampang-gampang susah Pak. Gampang-gampang susah itu kalau di awal mengenal saja mungkin bahasanya agak agak kesulitan dan untuk prakteknya nanti butuh berulang-ulang karena ini ilmu-ilmu praktis, ilmu-ilmu praktis banyak harus praktek di sana. oh iya iya Pak, ya Pak. Oke, nanti saya mulai dari basic dari awal. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan, ada mau disampaikan nanti sampaikan saja. Yang penting terkait dengan materi, terkait dengan yang kita sampaikan kurang paham, kurang kurang mengerti misalkan silakan sampaikan saja. Jadi kita tidak menutup untuk membuka pertanyaan. Misalnya nanti saya menjelaskan dengan kurang paham di break aja Ya, saya Pak. bertanya gitu ya. Biar nanti ada feedback, ada umpan balik dari sana. Karena kita tidak tahu nanti jenengan paham atau tidak. Saya harus tahu gitu. Paling tidak untuk balance, untuk keseimbangan saya biar nanti saya tidak terlalu lempeng gitu Pak ya, gampangnya. Iya Pak. Nah, ini kalau gitu saya catat Pak, metodenya nyatet dulu aja ya Pak. Kalau gitu. Monggo terserah silakan nanti yang kira-kira dianggap perlu bisa dicatat atau nanti misalkan mau diulang-ulang pun boleh nanti kita videonya kita record. Cuma karena ini yang ngerjakan timnya banyak juga kerjaan mungkin tunda nanti. Jadi misalkan hari ini nanti mungkin bisa 3-4 hari baru jadi. Sehingga Oh mohon iya maaf nggak apa. ada jeda di sana. Tapi sekedar untuk Ya, pembelajaran nanti misalkan ada waktu istirahat bisa dibuka lagi. Intinya untuk mengulang kembali gitu ya. ya.
Oke, saya mulai dari pengenalan dulu, dari pengenalan apa yang mesti kita pahami, apa yang mesti kita pelajari, dan nanti bagaimana tahap demi tahapnya. Ya, yang kita gunakan adalah price action technical analysis, ini yang biasa disebut dengan PAT, atau gampang-gampangnya kita nanti menganalisis pasar dengan hanya metode candlestick, dengan membaca candlestick ya. Dengan baca candlestick berarti kita membaca pergerakan lilin demi lilin begini. Pergerakan lilin demi lilin atau candle demi candle untuk nanti menyimpulkan apakah nanti berpotensi naik atau turun. Jika berpotensi naik, maka tentu nanti kita cari peluang untuk buy. Jika nanti berpotensi turun, maka kita mencari peluang untuk sell. Kalau sudah ketemu probabilitasnya atau peluang-peluangnya sell, kita entry sell, maka kemungkinan besar pun akan profit, begitu. Jadi yang kita pelajari adalah candlestick, semuanya nanti kita berfokus pada pergerakan harga, karena candlestick ini adalah mencerminkan pergerakan harga. Kalau kita buat satu analogi, harga ini terbentuk dari permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Ya, gampang-gampangnya kalau saya selalu analogikan dengan pedagang, ini misalkan kita dagang mangga. Nah, ketika banyak orang menjual, maka harga akan semakin turun. Ketika banyak orang membeli, contoh misalkan ini ditawarkan mangga dengan harga 2000. Dengan harga 2000 itu harga akan semakin naik. Kenapa? Karena murah, dianggap murah. Semakin ini harganya dianggap murah, maka akan semakin banyak orang membeli. Begini, banyak permintaan, banyak membeli. Begitu harganya naik, harganya begitu ini yang beli banyak, maka harga menjadi dinaikkan jadi 5000. Kenapa? Karena permintaan banyak, stok makin menurun. Pasti sudah. Kemudian kenaikan ini akan membentuk candle yang utuh begini. Ya, candle begini. Jadi dari pertama di sini harga pokok misalkan tadi 2000 naik menjadi 5000, berarti di sini harganya. Ketika harga 5000 orang masih banyak melihat ini murah, maka banyak orang beli terus sampai penjualnya kehabisan stok, kehabisan bahan. Sehingga untuk bisa mendapatkan suplainya ini harus mencari dari tempat lain, ya tentu harganya lebih mahal, maka jualnya pun akan lebih mahal, dinaikkan dari 7000, yang akan bentuk suatu candle, kotak candle gitu. Kemudian kalau misalkan di harga 7000 ternyata ini dianggap jauh lebih murah daripada yang lain, karena yang ini ada 10.000, 12.000 dan sebagainya mungkin, maka permintaan akan banyak lagi, banyak orang beli lagi. Kemudian ketika makin banyak beli, maka penjualnya akan kehabisan bahan, akan kehabisan stok di sana. Nah, ketika sudah habis lagi, cari lagi nanti, cari vendor lagi atau cari pengepul lagi mungkin ya, sehingga harganya akan naik lagi, kembali naik lagi, misalkan 10.000. Nah, ketika harga sudah mulai mahal, maka pembeli akan semakin berkurang. Ya, dari pergerakan ini harga kalau di candle itu pergerakan yang kedip-kedip itu, yang naik turun itu adalah permintaan dan banyaknya penawaran. Kalau banyak permintaan, banyak orang beli, maka harga makin naik itu, makin tinggi. Begitu harga sudah di atas tinggi, ya, kalau kita melihat harga ayam misalnya, ketika sudah awalnya 26.000, naik jadi 40.000, yang terjadi apa? Pengurangan pembeli pasti, karena harganya dianggap tinggi di sana. Jadi candle yang awalnya tebal ini nanti pelan-pelan bisa turun, ya. Dengan turunnya itu berarti ada penolakan. Ya, candlenya begini akhirnya. Ekor di atas ini melambangkan penolakan. Harga di atas tidak mau sehingga turun lagi. Kemudian kalau misalkan terlalu tinggi lagi harga, masih harga 38.000, terlalu tinggi, maka pembeli pun akan makin berkurang, akan mencari alternatif lain selain ayam, mungkin telur, mungkin tempe, tahu dan sebagainya. Karena mahalnya ayam. Kalau kita terus-terusan beli ayam bisa kacau kehidupan ekonomi, mungkin yang memanfaatkan ayam, termasuk
rumah makan, warung, atau yang memanfaatkan komoditas ayam ini. Begitu ayamnya naik, pembeli akan berkurang, ya, karena mungkin harga juga dinaikkan atau diperkecil kualitas ukurannya, sehingga makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, jadilah seperti ini. Nah, jadilah candle dengan ekor di atas. Sehingga kalau muncul candle ekor di atas begini, ini menunjukkan, memberikan gambaran penolakan seller. Penolakan seller dimaksud apa? Kalau pembeli semakin berkurang, maka harga akan diturunkan. Atau akan muncul penjual yang lain. Yang lain harga 40, maka akan muncul penjual memberikan harga 39.000. Karena harganya di luar sudah ada yang murah, maka harga yang tinggi dia mau tidak mau akan menyesuaikan. Tidak ada yang beli kalau terlalu tinggi. Turunkan lagi dari 38.000, 38.000. Kemudian ada penjual lain, dia berani harga murah lagi, 37.000 dan sebagainya. Maka kalau saya menggambarkan ekor di atas, bodi di bawah, ini adalah penolakan seller. Penolakan seller, potensinya akan turun lagi, peluangnya akan turun lagi. Sebaliknya ketika ekornya di bawah, ini penolakan buyer namanya. Penolakan buyer. Asal usulnya bagaimana? Nah, asal usulnya begini, kalau di ekor di bawah, saya kasih contoh begini, harga dibuka dengan harga 10.000. Ini harga dibuka pertama dengan harga misalnya 40.000. Kemudian tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli. Harga 40.000 tidak ada yang beli, maka diturunkan. Penjual itu begitu. Kalau dia tidak laku dengan harga tinggi, dia turunkan. Kemudian dengan harga itu orang juga tidak mau, maka turunkan lagi dari 37.000. Ini tidak banyak yang beli, turunkan lagi. Penjual selalu menggunakan teknik strategi, ada yang menggunakan promo, ada yang menggunakan diskon dan sebagainya. Ada yang menurunkan harga 35.000. Kemudian mungkin masih kurang, masih belum ada yang beli, turunkan lagi dengan harga 30.000. Awalnya begini, tebal begini. Jadi awalnya ini tebal. Nah, begitu harga murah, maka pembeli akan melirik di sana. Oh, harga ayam biasa 40.000, sekarang kok 30.000, makanya dianggap murah. Sehingga orang beli lagi. Orang beli lagi. Orang beli lagi, kemudian penjual itu ketika banyak orang membeli, dia pasti menaikkan, ya. Dengan alasan bisa karena memanfaatkan peluang, bisa karena bahan yang digunakan makin menipis sehingga harus beli ke sana sini. Ya, dari misalkan 30.000 naik menjadi 33.000. Kemudian naik lagi, masih beli lagi, naik lagi dari 30.000, dari 35.000 misalkan. 35.000. Masih ada yang beli lagi, naik lagi ada 40.000 dan sebagainya. Jadi yang awalnya tadi tebal karena ada penolakan, maka akan membentuk ekor begini. Nah, bodinya di bawah. Bodinya di bawah. Nah, yang saya maksud dengan penolakan di bawah ini adalah ekor ini. Ini adalah penolakan buyer. Namanya penolakan buyer. Ini berpotensi lanjut naik. Di candle selanjutnya nanti akan berpotensi naik. Sehingga kalau misalkan nanti ketemu dengan sinyal seperti ini, kemudian ada konfirmatornya, kita bisa entry buy. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara entry buy, bagaimana cara entry sell, di mana kita membatasi kerugian. Sehingga sangat tidak mungkin kita MC dalam kita transaksi saat itu. Karena ada manajemen risiko. Kalau kita tidak tahu di mana kita batasi, yang terjadi ya kita entry buy, sell, kemudian minusnya mulai melambung, mulai membumbung tinggi, dibiarkan, tidak tahu mau diapakan. Yang terjadi pasti nanti MC sudah, ya, pelan-pelan akan kehilangan ketahanan. Ya, ini adalah dasar-dasar dulu, kita menyampaikan dasar-dasar untuk terbentuknya harga dan candle. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, saya akan menyampaikan dulu di awal biar nanti memahami apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita fokuskan
Karena yang paling penting adalah kita memahami mindset trading. Mindset trading. Diluruskan dulu mindset atau cara berpikir kita. Trading itu seperti apa? Biar nanti kita benar-benar menemukan, ya trading bukan hanya kita melihat angka naik turun, grafik yang naik turun, tapi bisa dilihat dari sisi bisnis perdagangan. Karena sebenarnya adalah memang murni bisnis perdagangan yang dikemas dalam sistem online. Ya, kalau secara nyata ya kita lihat nilai tukar turun, kita beli, kemudian lihat nilai tukar naik, kita jual. Logikanya seperti itu, logika dagang seperti itu. Maka untuk memastikan cara berpikir kita benar di awal, sehat, cara trading yang sehat, harus betul-betul memahami dulu. Yang pertama harus kita perhatikan adalah jalan pikiran kita atau cara berpikir kita. Ya, di dalam trading pertama fokuskan pada proses dulu ya, jangan pada hasil. Jangan hanya fokus pada profit, dan profit. Karena kalau nanti fokusnya profit, dan profit, maka yang terjadi ambisi yang luar biasa, psikologi yang luar biasa untuk segera haus dengan profitnya. Sehingga nanti menabrak namanya aturan trading, sistem trading maupun rencana-rencana trading kita. Karena kalau sudah emosi, yang ada adalah harus dan harus gitu. Maka fokuskan pada proses dulu. Proses yang saya maksud ini adalah terkait dengan teknik trading. Teknik trading kita bagaimana? Kemudian kita bisa kontrol emosi. Bisa kontrol emosi kita. Kemudian kita bisa disiplin dalam rencana kita. Disiplin dalam rencana trading kita. Ya, nanti kita bahas tekniknya, kemudian kontrol emosi ini nanti psikologi, kemudian disiplin, rencana trading ini trading plan. Nanti apa saja yang kita pelajari, apa saja yang kita fokuskan, kita perhatikan, nanti kita bahas. Ya, sekali lagi fokus pada proses. Prosesnya bagaimana? Kalau kita mau masuk apa nanti yang harus kita perhatikan? Syarat-syaratnya apa? Urutannya seperti apa kalau kita mau analisa? Kemudian kalau sudah memenuhi syarat, kapan kita masuknya dan kapan kita harus keluar. Kalau sudah tahu semuanya, kalau sudah tahu prosesnya, teknik kita sudah kuasai, kontrol emosinya kita sudah mampu kendalikan, dengan rencana trading kita belajar disiplin, maka profit akan mengikuti dengan sendirinya. Tidak perlu kita fokus pada profit, dan profit. Kalau hanya fokus pada profit, nanti selalu setiap saat candle itu dianggap peluang. Jadi setiap saat, setiap waktu candle itu dianggap peluang. Sehingga namanya lihat peluang ya kapan saja entry, kapan saja masuk tanpa memperhatikan bagaimana syarat dan ketentuan kita masuk. Cara kita entry itu apa, syaratnya apa tidak terpenuhi karena hanya melihat dari candlestick saja. Ya, hanya melihat dari peluang, menganggap itu adalah peluang semuanya. Padahal tidak semua waktu kita bisa trading, tidak setiap saat kita bisa trading. Ya perhatikan tidak setiap saat bisa trading. Karena nanti melihat syarat ketentuan. Tidak setiap saat bisa trading. Syarat dan ketentuannya apa? Nanti kita bahas di sistem trading. Yang terpenting ada gambaran dulu. Pertama yang kita fokuskan adalah belajar untuk fokus pada proses dulu. Proses analisa teknikal, kemudian kendalikan kontrol emosinya, rencana trading kita sudah siap, jalankan. Kemudian kita tahu nanti di sana kapan kita masuk dan keluarnya. Oke, ini adalah mindset yang pertama. Kita bisa fokuskan pada prosesnya. Ambisi profit ditekan dulu. Karena kalau ambisi profit, dan profit nanti akan kehausan profit dan akan membahayakan untuk kelangsungan trading kita. Berikutnya yang kedua yang harus kita luruskan di dalam cara berpikir kita adalah di dalam trading kita tidak boleh jadi seorang peramal. Jadi ini jangan jadi peramal.
ya, jangan menjadi seorang peramal. Artinya market itu bisa bergerak naik turun terlepas dari sinyal yang ada di sana, terlepas dari analisa yang kita sudah rencanakan, analisa yang sudah kita lakukan, ini bisa berbalik. Maka jangan jadi peramal. Jangan jadi peramal ini kalau misalkan analisa kita salah, jangan mempertahankan diri, tetapi belajar untuk memperbaiki. Nah, saya teringat dengan eh, yang disampaikan oleh George Soros yang dulu pernah mengguncang ekonomi dunia di tahun 97-98, itu pernah menyampaikan bahwa yang dia lakukan, ya, ketika bisa mendapatkan profit yang luar biasa bukan karena dia valid dalam, ya, tidak karena valid di dalam analisa, tetapi dia mau memperbaiki dari kesalahan, mau memperbaiki dari kesalahan. Artinya selalu koreksi setiap saat. Ketika kita analisa buy naik, ternyata pasarnya turun kuat. Maka yang kita lakukan bukan mempertahankan keyakinan kita, mempertahankan analisa kita, tapi lihatlah yang terjadi. Buka mata kita, lihat yang terjadi, marketnya sudah mulai berbalik. Maka analisa yang awalnya buy, kita koreksi, kita close, kita ikuti dari kondisi market yang ada. Artinya memperbaiki, melakukan suatu koreksi yang kita analisakan. Market itu tidak seorang pun bisa mengendalikan, karena ini adalah permintaan dan penawaran seluruh dunia. Pelaku pasarnya seluruh dunia, tidak bisa seorang pun mengendalikan. Ya, sehingga kita, apalagi kita kalau hanya modal kecil, ya, masih jauh dengan kemampuan pasar. Jangan berharap kita jadi peramal, oh nanti ini naik, ini nanti turun. Ketika marketnya berbalik, oh enggak, itu hanya sementara, ntar lagi juga naik lagi. Jangan jadi peramal, tapi belajarlah melakukan satu koreksi. Kalau kita dianggap lihat salah kondisinya berbalik, ya kita koreksi, kita close, kita cut loss, dan kita mengikuti arah pergerakannya. Ya, nanti step-stepnya kita ajari di sistem trading, di analisa teknikalnya. Oke, yang kedua, cara berpikir kita luruskan, jangan jadi peramal, tetapi belajarlah untuk selalu koreksi, memperbaiki kesalahan yang kita lakukan, baik kesalahan dalam analisa maupun, ya, di dalam menerapkan entry dan exitnya. Ketika sudah berulang kali tetap salah, kita perbaiki apa yang salah, ya, biar nanti ke depan tidak diulang lagi. Yang ketiga, saya sampaikan untuk mindset kita, mindset trading kita, biar trading kita juga sehat. Ini yang ketiga, buatlah analisa yang sederhana, sesederhana mungkin, tetapi bisa berbobot. Artinya begini, cara analisa itu banyak, jadi bisa menggunakan indikator, bisa menggunakan price action aja, jadi dari candlestick saja, mungkin bisa juga dengan robotik. Dari sekian ini yang paling valid adalah price action candlestick, karena ini langsung melihat dari market, sementara indikator ini akan ada delay-nya. Robot ini akan banyak false atau banyak melencengnya, karena robot ini diciptakan dengan tentu berawal dari harga. Indikator pun dasarnya harga, robotik dasarnya harga yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Sehingga dengan bahasa pemrograman ini adalah statis, tidak dinamis. Sementara logika manusia mengikuti dari kondisi pasar dan bisa melakukan analisa secara rasional. Mana yang lebih pas? Kayak saya cenderung ke price action
dari pergerakan harga itu sendiri. Ya, kalau bisa membuat analisa yang lebih sederhana nanti bisa kita lakukan, karena yang sederhana tentu punya powerful, punya kekuatan yang luar biasa. Ya, dari sekian nanti bisa diimplementasikan sesuai dengan gaya. Nanti kalau kita ajari teknik-tekniknya nanti bisa dikembangkan, bisa digali potensi sesuai dengan gaya dan karakter. Tidak harus sama persis, tapi bisa dikembangkan. Yang terpenting tahu konsep, ya. Yang penting tahu konsepnya. Tidak perlu nanti menghafal namanya pola candle. Tidak perlu, karena nanti tahu konsepnya, tidak perlu dihafal, tahu sudah. Berikutnya yang keempat, ini yang harus kita sadari dan harus kita luruskan di dalam cara berpikir kita, bahwa di dalam mencapai satu tujuan trading kita itu membutuhkan satu proses. Jadi tidak bisa tiba-tiba jenengan paham, tiba-tiba menguasai, sangat tidak mungkin, ya. Ini membutuhkan satu proses yang mungkin panjang, mungkin pendek, tergantung kemampuan kita nanti. Dan proses ini tentu membutuhkan waktu. Waktu juga relatif, mungkin dengan kemampuan kita bisa 3 bulan, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, bahkan ada yang sampai lebih lama. Tergantung bagaimana kita menyerap, bagaimana kita mempraktekkan dan mengembangkan. Tiap orang, tiap trader punya waktu untuk menguasai yang sangat berbeda-beda. Ya, ini adalah mindset trading yang harus kita luruskan, harus kita benahi, biar tujuan di dalam trading kita benar-benar bisa tepat dan tidak terlalu melenceng jauh.